Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Arisa, bersama saya Dinda Kirana di kesempatan siang hari ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2020. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga bahagia. Dan tentunya besok pagi kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga bahagia selalu bersama keluarga, sehat-sehat aja dan diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sahabat Erlisa di kesempatan siang hari ini adalah kaum talkshow kita, Kang Ulum menyapa. Nah, beliaunya ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, di sebelah Dinda. Kang Ulum yang selalu sumringah, yang selalu seger, yang selalu fit karena milagros. Dan tentunya untuk sahabat Erlisa yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM, terima kasih untuk Anda. Dan so pasti Anda bisa gabung ya, telepon langsung bisa di nomornya 4299800, juga di SMS WA di 081 805 805 804. Dan tentunya buat sahabat Erlisa yang mungkin di atau sekarang ini berada di luar jangkauan gelombang 94,7 FM, Anda bisa dengerin radio Erlisa ya lewat streaming di www.erlisafmjepara.com. Oke. Dan makasih banget yang sekarang ini sudah menyimak di live siaran langsungnya Facebooknya Radio Erlisa FM Jepara. Kita sapa dulu Bapak. Halo. Oke, thank you banget. Dan kameramen juga terima kasih. Operator di sini yang sudah membantu saya juga terima kasih sekali. Baik sahabat Erlisa, sekarang kita sapa ya narasumber yang sudah hadir. Seperti biasa, setiap 2 minggu sekali di hari Kamis ini kaum akan hadir di Radio Erlisa FM Jepara. Kang Ulum menyapa. Inilah dia. Assalamualaikum Kang Ulum. Waalaikumsalam Mbak Cinta. Sehat selalu ya. Amin. Oke. Dan tentunya semakin kesini semakin akrab-akrab dengan Radio Erlisa. Siap. Milagrosnya selalu gitu. Thank you banget, ini satu botol. Sama-sama. Baik, untuk narasumber berikutnya, wah ini dia. Yang kemarin sudah dari sini, sekarang mendua lagi ya Pak ya. Mendua. Ini yang kedua. Beliau adalah Bapak Suhadi, SKM MMkes, ini Kepala Puskesmas Kedung 2, betul ya Pak ya? Ya, Jepara. Jepara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi semoga wabarakatuh. selalu sehat. Sehat sukses. Mbak. Sehat semangat, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak Dan rezeki. semua Amin. pasien-pasien yang ditangani sembuh total. Amin. Baik. Kang Ulum menyapa kaum, dan tentunya ini Bapak Suhadi ini adalah sosok yang sudah menggunakan atau mengonsumsi milagros selama 4 tahun, sahabat Erlisa. Kita berikan aplaus. Iya, baik, terima kasih. Bapak Suhadi mengonsumsi milagros selama 4 tahun dan beliau ini sudah menjadi member. Dan tentunya seperti apa kesaksian dari Bapak Suhadi, kita dengarkan aja langsung ya Pak Ulum ya, kesaksian dari Bapak Suhadi. Nanti bisa disanggah atau ditambahi oleh Pak Ulum. Ini Direktur Milagros se-Jawa Tengah, luar biasa. Ya, seperti apa kesaksian atau testimoni dari Bapak Suhadi, bisa diceritakan pengalaman pertama ketika itu 4 tahun yang lalu, kenapa memilih milagros? Silahkan Pak Suhadi. Ketawa dulu nggak apa-apa Pak. Kan seger milagrosnya, jadi bikin kita ketawa gitu ya, bikin kita tersenyum, bahagia, sehat di badan ya. Ya. Jadi begini, Mas Ulum, Mbak Dinda. Jadi saya dulu itu sebenarnya kalau mengenal milagros itu dalam posisi yang telat, Mas. Jadi saya terlambat mengenal milagros. Seharusnya milagros ini kita pakai sebagai upaya pencegahan. Hanya saja, mohon maaf, pada umumnya rata-rata saya, teman-teman saya menggunakan milagros itu ketika pas ada gejala. Ya, ya. Faktanya seperti itu. Ya, kalau kita di awal mungkin tidak terjadi seperti itu. Jadi rata-rata mereka menggunakan milagros itu
sebagai penyembuhan. Kayak gitu. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Kalau saya di awal dulu ya Mas, saya Milagros itu saya memang berat badan saya 80 kilo waktu itu. Kolesterol saya tinggi, triglycerida saya tinggi, dan kebetulan juga waktu itu saya donor darah di Jepara di Digan, karena saya dulu sering donor darah. Jadi hari ketiga itu dikonfirmasi kalau saya ada hepatitis B. Kondisi saya sehat gitu, tidak ada keluhan. Jadi di saat saya mau mengurangi berat badan, kolesterol tinggi, tambah itu, gitu kan. Saya terus cari alternatif. Saya berproses mencari alternatif. Kira-kira apa ya? Saya berpikir bahwa tubuh kita ini butuh cairan. Kenapa harus cairan? Karena fungsi cairan ini diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan O2. O2 lewat mana? Lewat cairan badan. Dari situ saya mulai browsing. Terus ketemu ini Milagros, gitu kan? Karena Milagros ini setelah itu saya coba komunikasi sama teman-teman, kira-kira yang di Jepara itu di mana? Jepara di mana? Saya cari sih. Itu ada teman satu kantor itu ngasih tahu nama temannya, terus saya coba cari itu. Milagros ya. Jadi prinsipnya adalah tubuh kita adalah butuh cairan. Itu tuh harganya berapa ya? Mungkin sama Pak. Iya. Sama. 4 tahun. Harganya mahal. Iya. Kalau saya gratis ya Pak. Kalau saya gratis. Harga mahal. Iya. Jadi mohon maaf bukan soal mahal, tapi saya melihatnya sisi yang saya rasakan pada saat itu. Gitu kan? Saya melihatnya di HPV DNA pertama itu 100 juta lebih virus. Di awal gitu. Pertama saya coba setelah tahuan saya ada hepatitis B, saya HPV DNA itu pemeriksaan laboratorium. Jadi jumlah virus pada saat itu segitu banyak. Alhamdulillah ternyata Gusto ngasih jalan saya gitu kan. Saya coba minum Milagros 1 bulan. Berapa liter dalam 1 hari? Saya minum 3 per hari. 3 botol. 3 botol. Saya kalau saya ini kan peserta BPJS Mas. Jadi kalau peserta BPJS itu mau HPV DNA 6 bulan ketentuan. Tapi saya kalau 6 bulan kok lama gitu. Jadi 1 bulan saya langsung periksa sendiri di laboratoria. Saya minta untuk dilakukan pemeriksaan HPV DNA, turunnya banyak. Alhamdulillah pada saat itu turunnya banyak. Jadi saya masih ingat itu di bawah 10.000. Ya. Metode yang dipakai ya sama sih, yang di Karyadi sama yang di Prodia. Jadi di bawah 10.000 pada saat itu. Dan memang selama 1 bulan ini kayak model kayak sulapan Mas. Saya juga kondisinya memang gak bagus sih, dengan berat badan segitu, kolesterol juga tinggi, TG tinggi gitu kan. Ada ternyata jumlah virus segitu banyak. Jadi saya pada saat itu ya setelah di bawah 10.000 itu badan saya tuh fit banget. Ya. Cuma ya itu maaf larang itu. Larang Iya. itu. Makanya mungkin Pak Suhadi masuk member ya ketika itu ya? Saya Belum ya? Sampai sekarang? Saya masuk member itu berapa bulan saya lupa ya Pak. Tidak langsung sih. Saya pengen cuma beli pakai. Jadi saya waktu itu kayak ada 5 bulan terus ditawari, Pak kalau mau member harganya 300 gitu kan. Jadi kan kok beli banyak setiap bulan itu apa gak eman-eman gitu kan. Dan mikir saya
pada saat itu selama saya proses penyembuhan ini, sehingga saya nggak usah pakai member gitu. Iya. Jadi setelah berjalan waktu, ternyata Milagros memang saya rasakan kondisi saya fit. Saya butuh waktu 1 tahun, 1 tahun untuk menyelesaikan virus ini. Sudah di bawah 3.000, tapi masih aktif. Virusnya masih aktif. Tapi dulu 1 juta lebih Pak. Virus 100. 100. Jadi 100. Jadi tinggal 3.000, tapi masih aktif. 3.000-an. Jadi setelah itu ya saya kemudian saya juga akhirnya member, saya teruskan sampai ke 2 tahun. 2 tahun itu akhirnya non-reaktif. Coba kalau cara kita sekolah ya, jadi teman-teman saya yang di Karyadi 5 tahun 6 tahun pengobatan itu masih positif gitu kan. Ada banyak. Saya punya grup yang teman-teman hepatitis B di WA itu, saya masih positif terus gitu ya. Saya 2 tahun. Jadi ada teman saya dokter dari Pati itu, posisi pada saat itu sampai sekarang masih positif terus. Saya 6 bulan kemarin itu sudah dengan dokter Agung Pras, subdi patologi itu, berarti udah tidak usah Semarang gitu kan, nggak usah kontrol lagi, dan cukup menggunakan vitamin saja. Oke. Jadi antivirus nggak tak minum, tetapi saya ada kekhawatiran. Kenapa kok saya minum lagi? Saya ada kekhawatiran. Masa pandemi ini saya harus sehat, harus fit, gitu kan? Kalau itu menurut saya mutlak, saya harus sehat. Iya caranya gitu. Iya. Tapi untuk Milagros, saya sempat sekitar 6 bulan saya berhenti. Hanya saja kalau pas ada pilek kayak gitu, mau pilek gitu kan, langsung tidak apotek paling 2. Oke. Nggak beli 1 dos. Itu pilek. Jadi kalau saya mau pilek itu terasa sekali. Saya pasti ke apotek cuma ini. Saya jarang dan hampir tidak pakai antibiotik. Oke. Untuk menyelesaikan pilek saya. Jadi kalau meriang udah Milagros, tablet istirahat, besok udah fit. Kayak gitu. Meriang itu bisa jadi karena kemarin-kemarin saya kelelahan, kecapean. Hingga di saat kondisi saya tidak bagus, virus flu ini akhirnya menimbulkan klinis apa yo, ada panas gitu kan, ada meriang gitu kan, ada meler gitu kan. Tapi sebelum ada terasa gitu kan, saya langsung cari Milagros, sudah pakai Milagros saja, paling 2 botol udah selesai. Ini yang saya rasakan selama ini seperti itu. Kalau di hepatitis itu gini Kak, ada namanya FibroScan. FibroScan itu alat untuk mengetahui pembesaran virus. Jadi pada saat itu ada pembesaran karena jumlah virusnya banyak. Pembesaran itu karena infeksi. Jadi liver kita itu mengalami pembesaran karena adanya jumlah virus yang begitu banyak. Dengan cairan, dengan pH Milagros yang dibutuhkan tadi, virus itu bisa diselesaikan. Ini kalau virus ya, menurut saya dengan Milagros selesai. Makanya kalau ada virus COVID seperti ini, saya pakai Milagros. Alhamdulillah. Saya pakai Milagros. Untuk apa? Saya dalam rangka untuk pencegahan. Kesalahan saya di awal, saya tuh dalam rangka mengenal, sudah dalam rangka penyembuhan. Seharusnya kita pakai dalam rangka pencegahan itu. Nah di 3 bulan terakhir kemarin saya pakai ini sehari 3 botol. Itu dalam rangka Sehari 3 botol. Pencegahan ya Pak. Aslinya kalau 1 sih bisa lah, tapi saya ya memaksimalkan. Sehari 3 botol, 1 botolnya 35, berarti sudah 100.000 ya? Itu kalau dihitung duit. Kan di awal, Boros juga. kita ini bukan harganya, kita dari manfaat. Iya, betul sekali. Misalkan, ini sebenarnya gini Pak, jadi kasus hepatitis di Jepara itu banyak sekali.
Jadi saya screening, kalau pengalaman saya di puskesmas itu ibu hamil yang calon pengantin itu kan kita screening dulu untuk mengetahui apakah salah satunya dia punya riwayat hepatitis B atau tidak. Ternyata banyak. Hamil juga ternyata juga banyak, gitu kan? Banyak. Jika seumpamanya seandainya Milagros dijual murah, gitu kan, untuk mereka yang sangat membutuhkan, mereka butuh sembuh, gitu kan. Itu mungkin sebagai alternatif, di samping ya kita bisnis, kita ada nilai pengabdian, gitu kan. Kalau 350 di angka sekarang ini, kalau di Jepara itu masih tinggi, Pak. Jadi orang itu cenderung gimana, Mas? Iya. Padahal air ini sangat bermanfaat sekali. Iya, betul Terutama sekali. untuk hepatitis B. Iya. Ini yang saya alami. Untuk flow, gitu kan. Saya diare pakai ini. Saya juga kalau ada gangguan asam lambung, saya juga pakai ini. Kalau rasanya, mohon maaf ya, kudu mutah gitu kan. Saya pakai ini aja, gitu kan. Selesai sak botol wes, gitu. Hilang gitu ya. Hilang. Aslinya air ini itu saya rasakan tuh manfaatnya banyak banget, bermanfaat sekali. Hanya saja mungkin harganya nih ya, kalau bisa itu untuk masyarakat luas biar terjangkau, gitu kan. Mungkin ya turun-turun lah, mungkin ya Mas. Iya. Ya kan, biar orang, mohon maaf, menengah ke bawah ini bisa Terjangkau. Ikut mengonsumsi lah. bisa menikmati itu. Betul. Manfaat dari Milagros. Iya. Ini kalau saya berpikir seperti itu. Oke. Kalau saya selama ini sih nggak ada masalah, mohon maaf, bukan saya sombong, enggak. Saya kalau kesehatan memang Dijaga. kalau masuk harga segitu tak Iya. Tidak masalah. Nggak masalah. Karena manfaatnya. Iya, Pak. gitu kan. Karena nah, kalau kita sakit harap ngopo. Ya, daripada Rasa berobat juga ngopo-ngopo. habis banyak ya, mendingan Milagros aja. Nggak bisa siaran kan? Nggak bisa Sakit. siaran nanti. Apalagi bisa dipakai untuk dalam rangka pencegahan, menjaga stamina. Saya fit Pak pakai Milagros. Betul. Ya kan? Coba dengan kondisi di awal-awal ketuntasnya banyak, gitu kan. Saya pagi, siang, sore ke lapangan terus Pak, sama teman-teman, trekking, kegiatan banyak. Sehat fit gitu ya. Lemes-lemes Saya nggak cuma ada. yakin kalau tuh bisa dengan Milagros itu bisa selalu fit. Saya pun punya kakak ya. Ini cerita kakak. Kemarin sama-sama ke Kudus bareng-bareng. Tak bawakan Milagros, kan kendaraan saya parkir di Puskesmas Kalinyamatan. Tak bawakan 2 ya. Aku yang mau bikin kan. Ternyata sama-sama mengonsumsi Milagros ya. Tapi baru sebulan. Jadi selama sebulan kondisinya fit. Itu kata saya. Karena kondisinya udah 4 tahun kan. Oke Pak Suhadi, sementara cukup dulu ya. Itu tadi sahabat Erlisa, kesaksian dari Bapak Suhadi. Ini beliau adalah seorang tenaga kesehatan yang ternyata mengakui kehebatan dari Milagros ya. 4 tahun mengonsumsi Milagros, dari awalnya berat badannya 80 kg dan sekarang menjadi turun stabil begitu ya Pak ya. 65. Jadi 65. Wah, ini lebih ringan dan tentunya kalau mau olahraga apa juga ringan sekali. Dan beliau ini juga suka dengan yang namanya donor darah, tadi sempat disampaikan seperti itu. Dan beliau menyampaikan bahwa Milagros ini benar-benar terbukti menghilangkan berbagai macam penyakit, terutama tadi ada hepatitis B yang pernah dialami Bapak Suhadi juga, yang juga itu menghilangkan flu yang mungkin awal-awalnya sudah mulai kita rasakan. Apabila kita minum Milagros sehari 3 botol, paginya langsung hilang itu flu. Kita meriang panas, minum Milagros sehari 3 botol, paginya langsung hilang. Wow, kita berikan aplaus untuk Milagros. Oke, baik. Pak Ulum gimana nih? Kalau tidak punya duit gimana Mbak? Wah, kita bisa langsung member dong, masuk member, daftar ya. Awalnya hanya 350, kemudian kalau kita sudah menjadi member, harganya turun menjadi 300.000. Kita punya banyak sekali mitra, akhirnya kita beruntung juga di Milagros. Kita kerja bersama Milagros. Wow, keren dong. Aplaus lagi.
Silakan Pak Ulum bisa ditanggapi tadi yang disampaikan. Mohon maaf ya, yang menikmati Milagros itu sayangnya ya, itu masyarakat kita yang punya duit. Iya. Kalau untuk kalau bisa untuk menengah ke bawah juga bisa menikmati, alangkah indah. Baiknya. Iya, ini bosnya biar denger Pak, nanti harganya bisa diturunkan. Iya. Masyarakat kita yang juga bisa menikmati, menikmati manfaat, menikmati sehatnya. Iya, kita nikmati. Iya, pokoknya kita termasuk beramal besar loh Pak. Ini luar biasa kalau kita itu menyembuhkan seluruh masyarakat dengan Milagros, dengan harganya diturunkan sehingga harga terjangkau, masyarakat luas bisa mengonsumsi Milagros dengan ringan, tidak keberatan dalam membeli Milagros. Silahkan harga diturunkan. Boleh saya cerita? Iya, silakan Pak Ulum. Alhamdulillah saya juga senang konsumsi Milagros dari dulu. Mungkin kalau Mbak Dinda sudah paham siapa saya dulu betul. gitu. Jadi saya beli Milagros saja nggak kuat dulu. Gini Pak, ceritanya sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu harga Milagros itu sangat murah. Jauh di bawah 350 satu dus. Cuman nggak begitu laku. Setelah harganya dinaikkan sekitar 7 tahun yang lalu itu kok malah laris gitu. Jadi di sana enggak tahu itu karena memang keyakinan dari masyarakat atau semangatnya kita yang jualan. Jadi di Milagros memang ada 3 tahapan. Beli Milagros dengan harga standar, beli Milagros murah atau gratis gitu. Tapi kalau saya memang senang yang gratis, Mbak. Jadi saya menjalankan Milagros ini sudah 5 tahun 4 bulan ini, Pak Dokter. Jadi bukan dokter. Pokoknya Pak Kepala. Dari kesehatan masyarakat. Oke. Siap perawat. Siap. Ya, dari sana alhamdulillah saya sekarang konsumsi Milagros setiap hari dan keluarga saya, anak, istri. Kalau itu seperti kata Bapak tadi, setiap mau pilek atau badannya sedikit panas, udah tak ajar aja Milagros, nggak boleh minum yang lain, minum Milagros dulu, kalau sembuh baru minum yang lain. Yang lain boleh. Jadi saya 1 dus itu bisa 2 hari 3 hari habis. Sama. Di rumah, nggih. Sama. Ya, siap. 2-3 hari itu saya sendiri. 1 dus, nggih. 1 dus diminum sendiri ya Pak ya. Itu kan yang paham kesehatan. Jadi orang-orang yang mungkin di lapangan yang mungkin pengen konsumsi tapi nggak kuat itu karena nggak paham manfaatnya, mungkin seperti itu. Tapi memang harganya itu Pak lumayan, tapi mungkin sebanding dengan kualitasnya, kira-kira seperti itu. Minta pencerahannya ke Bapak lagi, boleh dong diceritakan apalagi, karena setiap hari Pak, kalau saya sendiri di Jepara itu testimoni setiap hari ada dan berbagai macam penyakit. Tapi orang awam, jadi kalau Bapak ahli kesehatan, saya yakin bisa merumuskan segala macam itu, minta ceritanya lagi. Karena setiap hari saya memang minta cerita-cerita. Iya benar. Nah Bu Dinda ini sudah mulai konsumsi 1 bulan ini, tapi paling 2 minggu 1 botol kalau ada bonusan itu aja. Jangan gitu dong, ini disaksikan pendengar dan pemirsa loh ya. Ini dia sedikit rote gitu loh. Oke, dan ini seorang ahli kesehatan loh ya. Ini ahli kesehatan aja mengakui kehebatan dari Milagros ini seperti apa. Kita yang orang awam yang tidak tahu tentang segala macam penyakit dan bahaya-bahaya penyakit, kenapa tidak minum Milagros? Kalau misalnya harganya mahal, masuk aja jadi member, nanti kita bisa bisnis di Milagros sehingga kita bisa mengonsumsi Milagros ini secara gratis. Bukan begitu Pak Ulum? Ya silahkan dilanjutkan Pak Suyadi. Sudah kau pasti kayaknya jadi sales Milagros. Silahkan Pak Suyadi. Jadi begini, ini kembali ke kasus ya Pak. Ini hepatitis B ya. Kasus kita di Jepara itu banyak. Kasus hepatitis B. Kenapa harus agak mendekat ke mic dikit? Harus kita sembuhkan, karena jika itu nanti menjadi C atau menjadi gangguan prestatif di dalam liver
terus ada pertumbuhan jaringan di liver atau kanker di situ, resikonya lebih besar dan itu kematian. Jadi kalau untuk menyehatkan liver ya memang kita saya meyakini saya pakai Milagros selama ini. Walaupun saya non reaktif ya, non reaktif itu saya sudah sembuh, tapi liver saya harus sehat, ginjal saya harus sehat, kan setiap hari aktivitas saya tinggi, jantung saya harus sehat, paru-paru saya harus sehat. Karena di awal saya bilang bahwa kita ini sebenarnya kebutuhan air itu banyak, 75-80% di dalam tubuh kita ini adanya itu air, Cairan. ya cairan. Oh, jantung paru kita berapa persen? Kita 90%-nya cairan, ya kan? Berarti harus bagus. Iya. Jadi di kasus-kasus seperti itu karena angka kematiannya tinggi, ya, maka saya kembali seumpama nih saya ingin memberikan alternatif untuk kasus-kasus tertentu ya, ya kan? Alangkah indahnya untuk berbagi, ya kan? Karena saya kalau melihat di Karyadi itu ya Mas, saya dulu pernah jadi pasien yang di belakang ya. Belakang itu kumpul dengan banyak orang, hampir sak ruangan itu orang hepatitis semua, orang menengah ke bawah, mohon maaf ya, belakang. Tapi dengan begitu saya tahu keluhan pasien yang lain, keluh kesahnya saya tahu, ya kan. Saya cukup untuk mengetahui, berdiskusi dengan pasien pada di ruang yang sama. Kalau saya pas kontrol itu kan 1 tahun saya cuma belajar. Setelah itu saya pindah ke Pavilion Garuda, bayar waktu itu. Ya memang berbeda pelayanan di belakang sama yang di Pavilion. Ruang tunggunya juga berbeda. Kalau di belakang nggak ada AC, di depan ada AC. Kita pelayanan juga cepat. Jadi itu yang saya rasakan, dengan mungkin bisa diberikan alternatif untuk kasus tertentu kayak seperti itu kan, bisa dibantu dengan harga murah mungkin. Iya. Kan bisnis itu kan ya orang Saklek. ukurannya kan tidak duit. Jadi Iya, kalau iya, kita betul. berkomunikasi, bersilaturahmi, ya, memberikan manfaat, itu juga membuat kita tambah sehat. Iya, siap. Kan tambah sehat. Iya. Betul. Kalau kita bersilaturahmi, banyak teman gitu kan, terus ada nilai ibadahnya juga tinggi. Kalau kita tambah sehat. Jadi tidak semata-mata karena Milagros, semua itu diawali dari tadi. Sama dengan perkembangan Milagros yang baik sekarang ini kan karena hubungan komunikasi. Jadi saya melihatnya mungkin kembali tadi Milagros untuk mereka yang sangat membutuhkan, biar ini masyarakat kita juga menikmati manfaat dan kualitas. Itu memang harus ada strategi dari manajemen mungkin untuk memberikan solusi agar ini bisa dinikmati banyak orang. Karena saya merasakan sendiri manfaat luar biasa Mas. Manfaatnya jadi sangat bermanfaat sekali, Sangat membantu. sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi saya misalkan rasanya masuk angin, mohon maaf ya, masuk angin untuk muntah gitu kan, saya pakai ini cari pakai aja istirahat gitu kan, terus saya biasa mantelat istirahat sedikit gitu kan, itu udah pakai aja, itu besok harinya udah fit. Ini yang saya alami. Nggak usah nunggu 2 hari 3 hari ya Pak, langsung besoknya sudah seger ya. Iya, langsung Oke. fit. Ini yang salah, makanya tapi kita masuk yang menikmati, sementara banyak orang yang membutuhkan. Ya. Gitu kan, banyak orang yang membutuhkan di sini. Mungkin ada sisi apa ya, sedekah lah untuk ngasih harga yang di bawah itu kan. Mungkin Banyak ukurannya orang yang dikurangi Pak, menikmati. ada yang tidak Kecil. sampai segini gitu. Banyak orang keluarga kita yang banyak yang menikmati gitu kan. Heeh. Dari situ nilai pahalanya itu bisa ada.
karena wong loro itu, orang sakit itu yang dipikirkan itu rata-rata keluhan. Apalagi ada ngasih alternatif seperti itu Milagros kepada orang yang sakit, senangnya bukan main. Doa-doa yang positif untuk kita. Ya, nek untuk segi sedekah saya bukan mewakili ya Pak. Saya bukan manajemen. Saya bukan manajemen tapi hanya orang lapangan. Sedekahnya Milagros alhamdulillah banyak banget, tapi berupa ke orang-orang yang sangat sangat membutuhkan. Jadi berupa sembako atau uang Pak. Jadi Milagros itu kalau di anak yatim aja punya ratusan ribu setiap bulan kita santuni, dan pasti nominalnya M-nya banyak gitu. Tapi kalau untuk harga, mungkin itu harga Milagrosnya itu sudah di bolak-balik segala macam. Kalau iya pertimbangan untuk harganya ya. Tapi kalau keuntungan memang saya luar biasa untuk sedekahnya. Karena per wilayah sendiri kalau ada kantor perwakilan di Jawa Tengah ini ada 3 kantor perwakilan dan setiap bulan itu ya ratusan juta yang dikeluarkan untuk membantu. Sedekahnya di sana saat ini. Nggih. Saya cuma dengar kemarin terakhir itu Pak Ganjar menerima 1000 dus di Blitar. Tapi rak tekan gunku. Betul. Di setiap provinsi ya kemarin alhamdulillah. Nggih. Jadi di Wisma Atlet aja kemarin dapat 1000 dus. Terus 1 bulan lagi butuh dikirim 1000 dus lagi. 1000 ya Kak? Iya, 1000 dus. Jadi alhamdulillah Pak, alhamdulillah di saat pandemi ini omset kita stabil bahkan naik gitu. Jadi, malah justru dibutuhkan. Iya, karena untuk penyembuhan itu seperti tadi. Bapak tadi sudah paham manfaatnya gitu Mbak. Iya. Kalau virus itu pakai aja. Iya. Udah selesai. Saya selama ini sudah terbiasa perang dengan virus Pak. Di awal hepatitis B gitu. Sebelum corona juga ya Pak. Iya. Ya lebih ganas hepatitis malah. Daripada daripada COVID itu. COVID. Lebih ganas itu. Karena saya ada di vonis kasus itu, aku ya jalan ke sini situ juga lemes. Karena faktor itu semakin imunitas saya jelek, virus itu tambah terus. Dalam berapa minggu itu saya semakin lemas. Saya ngambil hasil lab dari Prodia di Gerahaya, mau tak bawa konsul ke dokter dalam Kudus, nyetir sendiri, guyang-guyang ya, karena lemas banget. Saya nyetir sendiri, jadi jalan itu lihat jalan guyang-guyang. Alhamdulillah sampai sama. Itu ketika itu ya Pak ya? Ketika itu. Sekarang sudah enggak ya? Saya sekarang alhamdulillah sehat selamat. Ya alhamdulillah. Jadi dengan ini kan saya berkesempatan untuk menyampaikan ke banyak orang gitu kan. Jadi saya menyampaikan dari sisi manfaat bahwa kita butuh zakat, kita butuh Milagros ya kan? Hanya saja persoalan kita di lapangan ini saya melihat banyak orang yang kurang mampu, yang sebenarnya butuh tapi duitnya nggak ada ya. Ada tapi lebih baik untuk Iya. Kayak gitu. Asli ini dapat seperti itu. Aslinya kalau dari sisi manfaatnya bagus. banyak orang yang sangat membutuhkannya. Karena dari sisi ekonominya tadi sih Mas. Ada duit tapi jika tak belikan ini sebotol 35.000. Kalau saya belikan ikan misalkan dengan sayur cukup untuk satu keluarga. Gitu? Jadi mereka lebih baik milih itu daripada dibelikan Milagros. Jadi kayak modelnya aku ki terpaksa beli Milagros. Iya. Jadi kalau bisa ke depan ini bukan sekedar terpaksa, tapi bagaimana ini menjadi kebutuhan masyarakat kita. Sebagai kebutuhan Mas. Jadi tidak hanya sayur, ikan tapi ini juga bagian dari kebutuhan untuk minuman kesehatan masyarakat. Karena memang manfaatnya luar biasa.
Cuma sayangnya itu loh. Ya kan? Itu aja saya. Kalau manfaatnya luar biasa. Baik Pak Suhadi, kalau kita melihat itu tadi ya harga yang cukup sedikit mahal mungkin ya. Kalau kita melihat dari riwayat Kang Ulum Pak Suhadi, Kang Ulum ini dulu sebelum menjadi agen di Milagros atau sekarang sudah direktur posisinya di Provinsi Jawa Tengah ya, itu beliau ini bukan siapa-siapa Pak. Tapi ternyata setelah masuk menjadi member Milagros, ternyata pun bisa ya, Milagros itu tidak hanya sekedar menyembuhkan penyakit, tapi ternyata terbukti Milagros itu bisa menjadi orang yang biasa menjadi sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Kang Ulum. Orang yang biasa menjadi sangat luar biasa, dan itu tidak menutup kemungkinan semua orang yang mau masuk menjadi member Milagros yang asalnya biasa menjadi begitu sangat luar biasa. Bukan soal harga lagi sekarang yang kita pikirkan, tetapi apakah kita mau masuk menjadi member Milagros, kita mau berbisnis menjadi orang yang biasa, awalnya biasa menjadi orang yang luar biasa, dan sekarang ini sudah terbukti. Kalau Pak Suhadi testimoninya di manfaat Milagros, tapi kalau Pak Ulum testimoni dimanfaat juga ya? Ya manfaat juga, tapi ternyata dibuat bisnis juga menjadi sangat luar biasa itu tadi loh Kang Ulum. Ya silakan dilanjutkan. Kalau ceritain. Bapak tadi hepatitis B, kalau saya di kanker. Di kanker dulu. Ya, kanker. Ya, karena memang yaitu, tapi endingnya sama Mbak. Kepengen konsumsi Milagros gimana? Saya tidak beli, tapi bagaimana saya dapat gratis setiap hari. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang saya menjalankan Milagros 1 tahun. Setelah itu udah gratis sekarang. Setiap hari mau minum. Berjuang 1 tahun dapat gratisan itu. Iya. Asal mau menjalankan. Iya, menjalankan. Setelah 1 tahun. Saya termasuk tidak menjalankan. Iya, Pak. Bapak konsumsi ya, pribadi betul. Kan. Dan itu uniknya Milagros. Kalau pengen konsumsi aja boleh, pengen menjalankan boleh. Pengen jualan juga boleh. Monggo. Jadi di Milagros sangat luar biasa. Dan kata Bapak tadi alhamdulillah juga sangat terbantu kita karena Milagros pemiliknya namanya Bapak Haji Andi Nuryadin, pemilik perusahaan, tapi yang punya sumber Kiai Haji Mansur Sairoji Pak. Pak Haji Andi Nuryadin ini tidak mengambil sepeser pun keuntungan karena beliau perusahaannya 37 Pak. Jadi Milagros ini salah satu perusahaan sedekah beliau. Jadi gaji yang untuk beliaunya atau keuntungan yang untuk beliaunya 100% disedekahkan. Bukan keuntungan perusahaannya, tapi keuntungan buat beliaunya. Jadi semuanya disedekahkan. Dan direktur utamanya juga luar biasa, namanya Pak Angga Pambudi Aji. Itu sudah 4 tahun ini tidak mengambil gaji dan memang untuk sedekah itu. Jadi dari sedekah-sedekah tersebut, dari doa-doa anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, sehingga mungkin menambah manfaat atau kemanjuran dari sini Pak. Itu kira-kira seperti itu Bu Dinda. Jadi alhamdulillah sekali ya, kalau di Jepara mungkin 7 ribuan Pak per bulan dikonsumsi masyarakat Jepara kalau di Jepara sendiri. Ya, Kang Ulum, tadi kan Pak Suhadi menginginkan agar Milagros ini bisa dikonsumsi masyarakat luas, ya. Terus bisa terjangkau harganya oleh banyak orang yang membutuhkan gitu. Kalau misalnya ini kan ukurannya berapa ya? Dikurangi gitu, mungkin ukurannya bisa separuh, bikin yang kecil-kecil biar terjangkau. Harganya tetap, cuma ya enggak sih. Kalau ukurannya lebih sedikit kan pasti harganya lebih murah juga gitu. Misalnya dibikin seperti itu, kemasannya gimana? Bisa ya, kemungkinan cuman diusulkan gitu. Yang di lapangan di musim Covid ini teman-teman pada kreatif, jadi bikin spray. Jadi enggak bikin enggak beli semprotan dari apotek, bukan, tapi ini dimasukkan ke spray, terus buat nyepret tangan, muka gitu, segala macam. Kayak hand sanitizer gitu ya. Seperti gantinya hand sanitizer. Jadi mungkin mereka lebih ngirit. Kalau untuk takaran, saya punya banyak pengalaman di daerah Kalimantan Pak. Di sana enggak tahu
daerah Sampit. Nggih, daerah Sampit sana. Teman saya seorang terapis. Itu jualnya bukan ke rumah-rumah bukan, tapi beliau di hutan, Pak. Ada yang sawit itu, ambil sawit segala macam. Di sana orang tidak bawa uang banyak, disuruh beli 35, kalau di sana jualnya 50.000. Jadi belinya ini per Pak, per tutup ini. Per tutup ini dijual 5.000-an. Dan itu laris, tiap hari beliau jalan gitu karena ada skala energinya dan lain sebagainya. Itu Mbak untuk nanti aku mencoba deh mau jual per tutup gitu. Karena mungkin kalau diperkecil segala macam memang mahalnya nanti di distribusi sama. Oh gitu. Termahal karena Milagros ini tidak beli, dari sana kan punya sendiri. Jadi Milagros ini tidak dari kulaan dari gitu mana-mana, ya? betul. Dari sumbernya sendiri, milik sendiri. Kira-kira itu. Oke. Baik, itu tadi ya kesaksian oleh seorang pengonsumsi Milagros yang sudah 4 tahun, yang mulanya beliau ini memiliki penyakit hepatitis B, sekarang sudah bugar sehat luar biasa. Dan beliau juga menyampaikan bahwa di tubuh kita itu sebetulnya ada virus-virus atau bakteri jahat. Di samping bakteri baik tentunya, ada juga bakteri jahat gitu ya Pak, insya Allah ya. Dan dengan Milagros, mengonsumsi Milagros, insya Allah deh kita itu bisa terhindar dari bakteri-bakteri jahat. Badan kita jadi fit, jadi kuat. Yang asalnya lemes, tadi mau ngapa-ngapain lemes, dengan mengonsumsi Milagros kita akan menjadi sehat kembali. Awalnya meriang-meriang, kena flu, lagi kerasa gitu ya, langsung aja konsumsi Milagros dalam sehari 3 botol langsung diminum. Setiap habis minum lagi, sesuai dengan ukuran kita, kekuatan kita. Paginya insya Allah flu itu bisa hilang. Gitu dia disampaikan Pak Suhadi. Oke, kita manfaatkan waktu yang masih tersisa sekitar 7 menit ya. Pak Suhadi memberikan harapan-harapan, himbauan, saran-saran kepada masyarakat Jepara supaya mau mengonsumsi Milagros. Apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini, Milagros insya Allah bisa mengobati. Silahkan Pak Suhadi. Jadi begini, ini saya tambah lagi sedikit ya. Jadi saat di 1 tahun pertama dulu itu, kalau mohon maaf ya, beli celana dalam itu banyak Mas. Karena pengalaman saya kalau pakai Milagros itu bolong-bolong Mas di belakang. Iya. Itu di awal kayak gitu. Jadi puluhan tahun itu ada antioksidan gitu. Jadi racunnya banyak keluar. Oh gitu ya. Dalam 1 tahun pertama saya sering beli. Kelihatan gitu racunnya keluar gitu ya Pak ya? Nggak kelihatan. Bolongnya kelihatan. Karena yang nyuci. Makanya saya bilang ini bermanfaat sekali. Cuma sayang mohon maaf harganya. Iya. Untuk memasukkan untuk manajemen alangkah baiknya jika ada solusi, ada alternatif untuk itu harapannya Pak Ulung. Agar masyarakat banyak bisa konsumsi. Oke. Biar bisa menikmati kualitas manfaat dari Milagros. Ya kan? Jadi saya sebenarnya gini Mas, di tentang Milagros ini perasaan saya cuma itu, saya nggak ada masalah selama ini bisa beli ya. Iya. Dan saya tidak melihat berapa harganya, tapi yang saya manfaatkan saya mengalami sekali, saya sudah mengalami. Hanya saja saya melihat di sisi lain ada banyak penderita hepatitis B yang memang sangat membutuhkan ini, gitu kan. Dan kebetulan saya melihatnya juga rata-rata mereka di ekonomi menengah bawah. Kalau hepatitis B ini penularannya kayak gitu sih. Saya di keluarga Mas. Jadi keluarga saya, ibu, terus saya satu keluarga ada 4 punya kasus yang sama gitu. Kalau saya ke Kalimantan aja beli di Tenggarong. Saya beli dari rumah berapa, tak paling 1 dus 2 dus untuk keluarga, untuk orang tua. Selanjutnya saya beli di Tenggarong. Karena keluarga saya di Tenggarong semua. Keluarga saya. Tenggarong itu Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara. Jadi untuk kembali aslinya Mas, kalau manfaatnya luar biasa. Saya mengaku. Dan alangkah baiknya jika
masyarakat luas juga bisa bisa merasakan. merasakan dan khususnya Jepara masyarakatnya bisa sehat semua. Saya Amin. yakin kalau harga ini mohon maaf diturunkan, masyarakat Jepara tingkat kesehatannya lebih tinggi, naik. Nggih. Yakin Mas. Nggih. Ya, kenapa kok sampai sekarang ini hanya orang-orang tertentu? Ini orang tertentu Mas, Iya. ya kan? Mereka rata-rata yang sudah terpapar oleh virus, mereka rata-rata yang sudah kena bakteri baru cari ini. Baru Baru cari. cari. Padahal ini juga lebih Bisa. bagus lagi jika Untuk dipakai untuk pencegahan. Sehari-hari. pencegahan, Ah. aqua kayak gitu. Iya. Gitu kan? Untuk pencegahan. Oke. Nah, Baik, gitu. Pak Suhadi, Harapan terima saya kasih. ke depan Ya. seperti itu, Mbak. Iya, Ah, siap. Bisa Semoga ya. dilakukan orang ini. Semoga Amin. Kang Ulum ini bisa nego gitu sama Siap. pemilik Nggih. perusahaan. Ya, Kang Ulum, kita manfaatkan waktu 3 menit Kang Ulum untuk menyampaikan closing statement kepada sahabat Erlisa dan juga pemirsa Facebooknya Erlisa FM Jepara. Silakan Kang Ulum. Ya, sedikit saja berarti ya, Mbak. Semoga khususnya masyarakat Jepara bisa sehat dengan lantaran ikhtiar minum Milagros. Itu Amin. aja. Amin. Amin. Itu aja. Iya. Baik, sahabat Erlisa, itu tadi ya testimoni kesaksian dari Bapak Suhadi SKM MMkes. Ini beliau seorang ahli kesehatan dan mengakui bahwa Milagros ini memang benar-benar khasiatnya luar biasa. Dan tentunya sahabat Erlisa juga seperti itu. Silahkan konsumsi Milagros. Apabila harganya susah atau sulit terjangkau, silahkan bisa masuk member Milagros. Nanti bisa terasa seperti apa keuntungan juga dari Milagros selain manfaatnya. Oke, terima kasih Kang Ulum, terima kasih Pak Suhadi sudah hadir di Radio Erlisa FM Jepara. kasih, Pak. Terima kasih untuk kameramen yang sudah membantu acara ini. Terima kasih operator juga. Terima kasih untuk semua pemirsa Radio Erlisa FM Jepara di Facebooknya Erlisa FM Jepara, dan juga yang sudah mendengarkan di gelombangnya 94,7 FM, sudah ngasih love-nya, sudah ngasih jempolnya juga. Thank you banget. Akhirnya kami pamit undur diri. Tetap konsentrasi, represtasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara bersama Milagros. Milagros, air kesehatan alami.